kita sekarang punya narasumber yang top ya. Top Markotop. Top Markotop. Ya, ini kali pertamanya kita keluar, Pak. Biasanya di studio kita, sekarang Studio, kita Pak. keluar. Ya, tapi karena Outdoor ya. Ya, outdoor. Tapi karena kita butuh narasumber, Iya. butuh narasumber, kita nyari veteran dan ternyata ketemu. Ya. Tadinya saya mau manggil Mas, Pak. Ya nggak apa-apa, panggil Om juga boleh kok. Gitu. Jadi mungkin kita bisa mungkin dimulai dari kita mau mengenal siapa sih Mas BW ini gitu. Jadi mungkin kalau ke milenial dan Gen Z mungkin ini Pak ya, karena mungkin kita nggak ngikutin isu sosial dan segala macam, apalagi di Sukoharjo begitu. Gitu. Tapi aku juga baru ketemu dengan Mas BW, Pak BW ini di Facebook gitu ya, secara cukup vokal gitu. Ya kan bisa dilihat profilnya. Iya, makanya gitu. Postingannya. Iya, jadi teman-teman bisa cek Facebooknya BW. Nah, itu jelas itu. Kalau Sukoharjo udah tahu itu. Boleh perkenalan? Boleh. Iya. Ya. Jadi gini, nama asli ya Bambang Wahyudi, makanya saya singkat BW. Sebetulnya kalau dilihat dari usia sudah tidak muda lagi. Iya. Ya, udah 60 tahun. Wah, tapi kelihatan 60 tahun 30, Pak. 30 alhamdulillah. Jadi kalau latar belakang sih saya banyak latar belakangnya. Jadi, pertama saya alumni 11 Maret dari SMA Negeri 1 Sukoharjo. Alumni 11 Maret, kemudian saya menjadi dosen PNS di Lampung di Sekolah Tinggi Pertanian itu selama 12 tahun. Dari tahun 88 sampai 2000, kemudian wira swasta. Kemudian sampai sekarang saya pulang lagi ke Sukoharjo itu tahun 2008, 2009. Nah, kemudian saya mulai usaha properti 2009 sampai sekarang. Kemudian keluarga saya pulangkan ke Sukoharjo, termasuk istri dinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di DKR, di rumah sakit. Nah, di tahun 2014 ada godaan untuk menjadi caleg. Nah, caleg yang saya pikir pada waktu itu partai yang relatif belum tercemar atau yang relatif tanpa konflik, ya, Gerindra. Nah, saya berlabuh di situ. Gerindra walaupun saya mencalonkan sebagai anggota DPRD Sukoharjo, tetapi sebetulnya dalam hati kecil saya itu bukan satu-satunya atau bukan tujuan utama. Tujuan utama saya hanyalah mencari teman, kemudian mengerti situasi politik di Sukoharjo dan seterusnya. Tapi sehingga untuk menjadi anggota dewan, menjadi calon anggota dewan, saya pun tidak membuat kaos. Saya bikin banner itu hanya 100 biji, banner yang kecil-kecil ukuran 40-60 itu. Nah, sialnya satu hari setelah daftar calon tetap itu keluar, istri saya itu dipindah dari rumah sakit umum ke Puskesmas Weru. Nah, luar biasa kan? Istri saya tidak bisa naik kendaraan, jadi saya harus antar jemput. Kalau dihitung sampai sekarang itu sudah 10 tahun. Saya antar jemput dari ini Patung Jamu sampai dengan Weru, itu jaraknya 22 kilo. Sehingga sehari itu saya harus jalan 88 kilo. Jadi kalau dihitung-hitung ya hampir 60% gaji itu habis untuk transport. Tapi ya enggak apa-apa, itu resiko ya. Nah, jadi itu dari situlah saya mulai gelisah. Sebetulnya ada apa sih? Sehingga saya mulai kritis di situ, mulai tahun 2012 kalau tidak salah ya. Saya mulai kritis itu. Tahun 2012 mulai kritis, 2014 ya saya mencapai puncaknya sampai sekarang. Jadi sudah 10 tahun ya. Dan kalau kita lihat saya sudah berganti Facebook itu 4 atau 5 kali karena selalu kena phishing, selalu kena ini. Yang terakhir BW itu kemarin sempat rebutan juga mau di phishing orang, tapi alhamdulillah bisa saya amankan. Jadi itu sekelumit tentang BW ya. Aku juga ini Pak ya, ngedenger rumor sebenarnya soal masalah mutasi-mutasi ini di Sukoharjo. Ternyata
Loh, saya ngalami no. Ternyata dari dulu udah seperti itu. Sejak dari dulu, sudah puluhan tahun yang lalu. Kalau 2014 sampai sekarang kan sudah 10 tahun. Iya. Bah, sebelum-sebelumnya kan juga Oke. sudah. Jadi ini ketemu sama ya Misalnya quote dan korban, quote korban gitu ya. Ah. Iya. Karena kita cuman gini Pak ya, cuman ngedenger isu sama rumor gitu. Tapi kan kita kan sama kaum milenial dan Gen Z itu cuma ngedenger apa ya gitu. Nah, hari ini kita ketemu salah satu Salah satu Salah korban, satu salah satu korban. Nah kita lanjut ini Pak. Kita ini kami juga ketahui bahwa di Facebooknya Pak BW itu getol banget soal kotak kosong di Sukoharjo ini, ya kan? Kotak kosong. Kalau kami kan memang berangkatnya isunya memang buat kami sendiri itu nggak proporsional gitu ya. Ketika suami 10 tahun menjabat terus kemudian diteruskan istri itu secara etika nggak bagus gitu ya. Meskipun kita anak muda juga etika itu kadang-kadang ya sudahlah gitu. Tapi sebagai orang tua apalagi jargonnya anak ibu gitu ya. Sekarang seorang ibu dengan tidak membawa etika gitu kan. Aku juga agak concern sama nanti generasi selanjutnya gitu. Nah, ini kita mau tanya sebenarnya Pak BW itu sendiri kenapa gitu ya? Kita ngedorong kotak kosong gitu. Jadi begini, masalah pilkada itu tidak terlepas dari peran partai politik. Betul. Nah, satu, kenapa harus kotak kosong? Ternyata partai politik itu sudah memang tidak bisa diharapkan untuk melahirkan pemimpin yang sesuai harapan rakyat. Yeah. Sebagai contoh, sekarang ini calon yang ada ini pada tahun 2019 itu adalah ketua tim pemenangan salah satu calon. Calon lawan artinya. Nah, sekarang bergabung. Ya, itu sudah merupakan suatu hal yang membuat kita kecewa. Kemudian yang kedua, selain dinasti dalam tanda kutip, itu bukan dinasti sebetulnya, itu sekasur ya. Kalau saya bilang itu sekasur. Sekasur. Iya kan, sekasur. Masa kita 20 tahun mau dipimpin oleh orang sekasur? Iya, benar. Sama aja kan. Apa yang akan dilakukan pendahulunya pasti akan di-copy paste oleh penerusnya karena dalam hanya satu kasur kan itu. Nah, itulah yang melatar belakangi kita kotak kosong. Nah, di samping itu kotak kosong itu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk sadar secara politik bahwa hak menentukan pemimpin itu adalah haknya rakyat, bukan haknya partai politik. Kalau sekarang ini seolah-olah haknya rakyat kan dikangkangi oleh partai politik melalui apa yang namanya rekomendasi. Nah, dan partai politik sendiri juga abai terhadap suara-suara rakyat. Sebagai contoh, kenapa sampai timbul kotak kosong? Bahwa sebelumnya pun setidaknya itu ada 3 calon. Ada Eti, ada Agus Santosa dan Harjanto, kemudian ada Mahmud Lutfi Husein yang calon yang muda potensial, yang jelas anti korupsi. Itu ternyata partai-partai tidak melirik dalam arti tidak memberikan rekomendasi dukungan kesempatan. Jadi itu sudah mematikan loh. Artinya mematikan potensi yang sudah jelas ada. Kemudian dari calon yang ada sekarang ini setelah 15 tahun menjadi bupati, kemudian didampingi oleh wakil ketua DPR yang sudah 15 tahun juga menjadi anggota dewan. Ya. Dan tidak ada suatu perubahan atau suatu inovasi yang berarti di dalam memajukan daerah khususnya ekonomi, kemudian lapangan pekerjaan, kemudian pendidikan. Nah, itu terus kalau sudah 15 tahun kita melihat kenyataan, mosok masih berharap lagi? Nah, betul. Nah, berarti kan sudah tidak ada harapan. Nah, sehingga kotak kosong itu sebetulnya adalah harapan. Harapan apa? Agar nanti kalau menang kotak kosong dan mudah-mudahan menang, kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang
insya Allah nanti akan muncul. Yang kemarin ditenggelamkan adanya undang-undang keputusan MK yang baru tentang threshold itu mudah-mudahan mereka bisa menjadi memajukan calon sendiri. Ada 3 atau 4 partai di Kabupaten Sukoharjo ini yang punya threshold atau suara yang cukup untuk memajukan sendiri. Tapi kenapa tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Benar. Kalau yang di luar sih isunya sih katanya rekomendasi itu ada harganya. Ya saya nggak tahu, saya juga nggak ngeliat ini, itu rumor, itu kata orang. Itu bisikan-bisikan seperti itu. Jadi itu. Ya, itu juga keresahan kita juga, Pak. Kita juga melek ternyata masalah threshold kemarin. Threshold kemarin yang udah diusahakan sekian tahun akhirnya goal ya di MK. Tapi ternyata memang partai di Sukoharjo ini terlambat merespon. Terlalu blawur gitu ya. Untuk melakukan itu. Nah, ini kan ada kutipan gini, Pak ya. Power tends to corrupt, absolute power absolutely corrupt. Gitu. Nah, itu kan yang jadi masalah sebenarnya. Mungkin ada narasi di nasional gitu ya. Kita itu harus berkolaborasi, kita harus gotong royong, harus bersama-sama. Cuman kan masalahnya ini kan kita hidup di era demokrasi begitu. Artinya kan kita harus ada satu poros yang harus check in balance gitu. Harusnya ngecek eksekutif gitu kan. Tapi kalau satu semua partai itu berkelompok dalam satu kolam, artinya kan kita patut curiga bahwa ini absolute power gitu. Yang dimana kalau absolute power itu pasti absolutely corrupt gitu. Corrupt itu ya korupsi gitu kan. Yes. Nah, itu menurut Pak BW gimana ya? Apa memang kita melihat hal yang sama? Kalau kita lihat trias politika dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memang ada yang jalan. Ya. Kan memang tidak jalan. Ada yang jalan. Kalaupun sekarang eksekutif itu diawasi oleh legislatif dalam hal penggunaan anggaran dan penganggaran, apakah selama ini pengawasannya jalan? Begitu banyak kasus pelanggaran, khususnya di dalam penggunaan APBD, nyatanya juga aman-aman saja tuh. Bahkan sekarang yang bertugas mengawasi, yaitu legislatif, sekarang bergabung untuk menjadi eksekutif. Iya, wakilnya sekarang. Ya, nah, wakilnya sekarang. Dengan pengalaman 15 tahun, 10 tahun, 15 tahun di legislatif, kemudian mereka bergabung di eksekutif, tentu akan sangat paham celah mana yang harus dimanfaatkan untuk lolos dari hukum. Iya. Ini ironi. Pihak yang harusnya diawasin sekarang bergabung dengan pihak yang membuat undang-undang. Yang membuat undang-undang. Itu kan repot. Repot betul. Ya, repot. Jadi banyak kalau sampean bilang masalah korupsi, nggak usah jauh-jauh lah. Kita bicara masalah pasar mangkrak atau gedung yang sekarang mangkrak. Misalnya, mangkrakisme itu ternyata memang menguntungkan. Oke. Ya toh? Contoh, pasar Insinyur Soekarno yang mangkrak. Oh ya. Ya. Itu dari anggaran pengajuan yang pertama itu adalah 32 miliar. Disetujui 27 miliar. Kemudian dicairkanlah 18 miliar, kemudian mangkrak. 24 miliar kan? Dicairkan 18 miliar, mangkrak. Berarti apa? Dana di pemerintah masih ada 6 miliar. Yeah. Sengketa bahwa mangkrak itu nilainya 24 miliar. Okay. Dan menang itu kontraktor. Berarti benar. Berarti 24 miliar kondisinya mangkrak seperti itu. Akhirnya apa, setelah gugatan dan sebagainya sampai kasasi, kontraktor menang, Pemkab harus membayar kekurangan dari 24 dikurangi 18, berarti 6 miliar lagi. Itu jadi utang Pemkab kepada kontraktor. Ya toh? Nah, setelah itu dibuatlah anggaran baru lagi untuk meneruskan proyek yang mangkrak. Nah, dari 18 ya toh, kemudian keluarlah lagi sekira 14 atau 16 miliar saya persisnya, tapi antara itulah 14 sampai 16 miliar. Jadi 18 ditambah utang 6
gitu. Ya. 24 ditambah 16 miliar berapa? 40 miliar. Dari ajuan pertama 27 miliar yang disetujui APBD. Setelah berjalannya waktu, Pemkab harus membayar itu 6 miliar itu berikut dendanya. Waduh. Dan tahun 2024 melalui APBD juga itu membayar sekitar 9 miliar kepada kontraktor, uang kewajiban 6 miliar berikut dendanya. Jadi kalau di total 18 ditambah 16 ditambah 9,5 kalau nggak salah, itu sudah jadi berapa? Untuk pasar itu ya. Untuk pasar. Pasar. Sekarang satu pasar Insinyur Soekarno. Sekarang ditiru, di copy paste dengan pembongkaran gedung DPRD dan gedung Budi Sasono yang modusnya pun mangkrak. Nah, itu berarti mangkrak itu kan menguntungkan. Siapa bilang mangkrak itu merugikan? Menguntungkan. Mangkrak itu menguntungkan bagi yang punya tanda tangan. Untuk rakyat gini ya. Itu contoh ya, itu contoh. Nah, sekarang mengenai pengawasan. Tadi kita kan bicara mengenai pengawasan. Lah, kalau sudah pasar mangkrak kemudian diam saja tidak ada apa-apanya, tidak ngawasi. Gedung mangkrak ya aman-aman saja. Kemudian sekarang bergabung lah, bagaimana apa yang bisa kita harapkan? Itu dari satu segi bangunan. Belum pengawasan di Sukoharjo ini, kita sudah beberapa kali hearing dengan DPRD tentang misalnya tower atau apa itu namanya, tower seluler itu? Oh ya, BTS, provider, milik provider itu kan banyak yang liar. Banyak yang liar, banyak yang di luar sel plan. Sel plan Sukoharjo sesuai RT RW-nya sudah punya sel plan. Itu banyak yang di luar sel plan atau sengaja memang ditaruh di luar sel plan. Karena towernya sudah kadung berdiri, sel plan-nya belakangan. Atau sel plan-nya sengaja dibuat supaya tower yang sudah ada itu di luar zona sel plan sehingga mereka bisa diperes dan sebagainya. Kan bisa jadi. Kemudian jalan lintas terkenalnya jalan lintas timur ya, yang antara di Mertan sana itu sampai itu saya pikir gunanya untuk apa ya? Sekarang kan nggak diteruskan juga. Itu untuk apa? Itu berapa puluh miliar itu untuk pembebasan lahan, untuk pembuatan ngecor sampai dengan sekarang itu sudah berapa? Itu kalau dilihat di APBD Pak. Kemudian peluang-peluang korupsi itu Sukoharjo punya perda tentang BPHTB. Apa itu, Pak? BPHTB itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang nilainya didasarkan kepada harga transaksi. Harga transaksi tanah dan bangunan yang ada. Loh, harga transaksi itu kan individual toh? Betul. Kan nggak ada pedoman yang jelas. Tanah saya mau saya jual 1 meter 1 juta atau 1 meter saya jual 200.000 kan bukan urusan sampean. Betul. Saya dibayar 1 juta saya akui saya tulis 300.000 kan bukan urusan saya, nggak ada yang tahu. Nah, disitulah ada kolusi, bisa terjadi kolusi. Dalam hal ini adalah pejabat membuat akte tanah dan pihak DPKAD melalui rezim yang namanya rezim validasi. Nah, di dalam validasi itu ditentukan. Ya bisi-bisi lah, udahlah tulis berapa situlah. Kan biasanya seperti itu. Ini saya juga tidak tahu persis, itu hanya perkiraan orang awam. Banyak yang lain. Kemudian penyertaan modal daerah. PMD melalui BUMD. Yang baru saja hangat apa? Percada. Apakah Percada gede? Tidak, ada yang lebih gede, Mas. Ada yang lebih gede. PDAM itu gede. Ada kasus juga? Bukan masalah ada kasus atau enggaknya. Saya tidak tahu ada kasusnya atau enggak. Tapi gitu. Ada PMD-nya, penyertaan modal daerahnya di dalam BUMD. Artinya daerah ngasih modal ke BUMD itu. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah BUMD ini untung apa enggak gitu ya? Untung atau enggak itu
Bukan masalah untung atau enggaknya. Modal yang disertakan itu sekarang masih ada apa? Ya, Kalau untung atau enggak ya jangankan BUMD, BUMN aja tidak untung. Iya. Kita nggak usah bicara untung. Iya. Bicaranya adalah modal itu habis apa enggak. Satu. Apa jangan-jangan minus gitu? Nah, kemudian yang kedua, apakah modal yang disertakan di dalam setiap tahun anggaran? Ya. Nah, setiap tahun itu kan ada itu sesuai dengan APBD. Apakah itu sudah tercatat secara resmi, secara runut dan benar? Ada nggak kemungkinan selip catatan atau diselipkan catatan di situ? Misalnya, Iya. Ada kemungkinan kebakaran juga kok, Pak. Hah? Ada kemungkinan kebakaran juga. oh ya bisa jadi Ini kebakar ya, bukan kebakaran. dikasihnya ditulisnya 5 miliar misalnya. Jangan-jangan dikasihnya cuma 3 miliar. Atau ditulisnya 3 miliar, jangan-jangan dikasihnya 6 miliar. Sangat bisa jadi. Dan berdasarkan penelusuran yang saya lakukan itu ada. Tapi BUMD mana itu ya rahasia. Nanti kalau ada penyidik yang tanya ke saya terangkan. Wah, itu. Pak Bambang Wahyudi. Kalau ada penyidik yang Iya. tanya, Nah, ini, Mas. saya terangkan. Iya, ini pentingnya kita sowan ke Iya. sepuh. Nah, Makanya kita bisa tahu Jadi kita masalah-masalah dapat banyak. kuliah. Kuliah. Nah, Jadi ada isu-isu. Kuliah berapa gratis. SKS itu? Iya, betul. 6 SKS itu. Iya. Nah, ya anak muda di Sukoharjo ini pastinya enggak tahu. Yang paling rame kan ya Percada itu, Pak ya. Nah, itu juga ini makanya ini juga kalau kita sangkutin ke program misinya si Bupati sekarang, Pak. Yang masalah layanan publik itu tol, Pak. Tol layanan publik itu juga mengawang gitu ya. Kalau mau ditafsirkan juga enggak ada yang paham tol. Nah, kalau melihat realitas kayak BUMD terus apa namanya Nggak apa-apa, namanya juga odor kan. Ya kita di outdoor. Odor kan pasti Jadi, ada gini-gini ya. ya kalau Seninya odor. seni ada. Nah itu kalau kita lihat apa namanya kayak BUMD, Pak ya. BUMD dengan modal penyertaan modal daerah, artinya kan yang dipakai APBD begitu ya. Ya. Ya, APBD. Artinya kan harusnya masyarakat Sukoharjo itu yang paling penting dan paling krusial itu yang dibutuhkan adalah transparansi, Pak ya. Transparansi data yang digelontorkan itu dan bagaimana hasilnya dan hilangnya kemana, misalkan hilang gitu ya. Ataupun plusnya berapa begitu. Nah, yang alih-alih membuat transparansi malah bikin tol layanan publik yang kita sendiri juga agak tidak paham begitu. Ini makanya ini kadang kita dorong untuk kota kosong karena bupatinya kosong kayak. Ya kosong sih enggak, isi sedikit. Isi cuma Agak kocak, Pak. agak koplak. Jadi koplak kan, dikit kan jadi koplak. Yeah. Jadi gini, mengenai tol layanan publik itu saya juga agak bingung. Tetapi yang tol itu biasanya mempercepat. Ya, tapi tol itu cepat kan berbayar. Iya. Apakah itu cepat karena bayar kan kita juga nggak tahu yang dimaksud tol Iya itu. juga. Nah, ya namanya tol itu kan Bayar. cepet tapi bayar. Bayar. Nah, atau yang cepet itu yang bayar. Nah. Atau supaya cepet maka bayarlah. Kita kan nggak tahu yang Iya. dimaksud tol itu. Oke, nah layanan publik yang seperti apa yang mau ditolkan itu ya untuk layanan publik sementara ini memang saya rasa sudah lumayan kalau di Sukoharjo, walaupun untuk beberapa layanan yang berkaitan dengan ekonomi dalam tanda kutip, ekonomi itu misalnya usaha, Ya, izin usaha pabrik dan sebagainya, bagaimanapun itu tetap bau-bau amis. Ya. Bau amis ya. Karena bau amis kita juga susah juga nyari sumbernya. Korupsi itu sebetulnya seperti kentut kok. Ya. Jelas baunya, jelas tempat keluarnya, tetapi nggak ada wujudnya. Nah, kita kan sulit megangnya itu kan sulit. Nah, itulah kentut. Nah, jadi itu. Nah, tapi apa tadi? Tol atau tol publik, tol layanan publik terus. Jadi apa namanya bupati ini alih-alih bikin program transparansi, ini malah tol layanan publik. Jadi
agak membingungkan. Apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang ditawarkan itu kayak enggak selaras. Kayak enggak selaras. Jadi sebetulnya kalau masalah layanan oke lah ya, cukup ya. Jadi yang dibutuhkan masyarakat Sukoharjo itu sebenarnya apa sih? Sebetulnya kan kebutuhan dasar manusia itu kan sama. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dalam hal ini ekonomi. Ya toh? Ekonomi. Kalau misalnya kita bicara masalah pendidikan. Ya. Ada enggak alokasi kita anggaran misalnya untuk memberikan beasiswa kepada siswa-siswa berprestasi yang berkuliah di perguruan tinggi negeri? Oke. Iya. Iya. Nah, itu Pak, apa namanya, di kampanye kali ini pasangan calon tunggal ini ada 2 program berkaitan dengan pendidikan. Yang satu adalah SD unggulan, yang kedua adalah beasiswa kuliah Sukoharjo Pintar. Nah, ini cukup menggelitik otak kita, Pak. Soalnya begini, kalau kita ngomongin kesejahteraan dan keadilan sosial, harusnya sekolah itu nggak ada yang unggulan, semuanya unggul begitu. Kalau kita ngomongin unggulan, berarti kan ada 1 atau 2 atau 3 unggulan. Nah, kita kan harus ngomongin daya tampungnya berapa. Apalagi kita bermasalah lagi dengan masalah dengan regulasi yang namanya zonasi. Begitu kan? Nah, sekarang kita perlu tanya dulu. Kan tadi SD. Iya. Nah, yang dimaksud unggulan itu yang seperti apa? Nah, itu dia. Unggulan dalam hal apanya? Betul. Apakah mereka akan diberi pelajaran itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam? Durasi sekolahnya. Kemudian pengayaan materi belajarnya atau metode belajarnya. Apalagi kita yang namanya kurikulum merdeka itu katanya guru cuman kongko ngawasi saja. Nah, semua diserahkan kepada kreativitas murid. Bagaimana anak bisa kreatif kalau pegangannya setiap hari YouTube HP. Iya. Apalagi stunting, Pak. Apalagi stunting. Nah, iya, kreatif. Itu yang dimaksud SD unggulan itu kita juga masih sumir. Betul, masih sumir. Dan tadi kan hari ini juga berbarengan dengan debat dari KPU, Pak, ya. Dari debat. Meskipun mau dibilang debat dengan siapa kita juga enggak paham gitu ya, Pak ya. Ya sebetulnya mau saya debat juga itu. Kan begitu. Apa yang dikatakan itu mau saya debat itu sebetulnya. Terus kemudian bersangkutan ini bupati incumbent bilang dengan sekolah yang efektif, sekolah efektif. Nah, ini lebih lebih menyesatkan lagi. Sekolah efektif itu seperti apa gitu juga enggak jelas. Makanya banyak hal-hal yang ya sudahlah, kotak kosong aja gitu. Mestinya kalau kita bicara efektif itu harus dengan efisien. Jadi efektif dan efisien. Mengenai pendidikan sekolah dasar untuk di Sukoharjo, problem utama yang sekarang ini adalah beberapa sekolah dasar Inpres SD, ya, SD negeri khususnya, itu kan memang over capacity. Jadi banyak SD yang tidak mendapatkan murid. Jadi kenapa sih kok mengenai penggabungan beberapa SD itu tidak segera dilakukan sehingga bisa menghemat anggaran? Apa masalahnya? Satu kan itu. Jadi beberapa SD itu kan memang harusnya sudah di merger, digabungkan. Karena banyak sekarang kalau kita lihat kampung-kampung itu banyak SD yang kosong, SD yang kosong. Kemudian yang kedua mengenai tenaga pendidik atau guru. Guru ini mohon maaf Pak Guru dan Bu Guru, mereka tidak berpikir atau sibuk bagaimana memajukan pemahaman anak, tetapi sibuk bagaimana supaya memenuhi angka kredit dalam rangka akreditasi. Kalau akreditasi itu hubungannya dengan tunjangan dan akreditasi. Nah, itu gede, lebih besar dari gaji PNS-nya. Nah, jadi
guru-guru itu yang penting administrasi kepegawaiannya Beres. beres. Nah, perkara bocah kowe arep ngerti 3 tambah 4 dadi 2, Ya terserah. ora urusan. Nah, itu kritik. Itu hanya kritik untuk Pak Guru. Bukan berarti semua guru seperti itu. Ya, ada guru yang bagus. baik. Nah, menyangkut itu sebetulnya kita memiliki banyak tenaga ahli, tenaga pendidik yang cukup kompeten mengenai materi-materi didik atau kurikulum. Cuman kurikulum itu kan sudah digariskan dari kementerian. Tapi sebetulnya dengan inovasi tenaga pendidik yang bagus, kurikulum itu pun masih bisa diakali dalam rangka meningkatkan kapasitas anak-anak didik sebetulnya. Nah, itu yang jadi masalah. Kita ini kreativitas kan nggak ada harganya. Iya. Sampai kreatif mau bagus seperti apa, tapi kepegawaian nggak sampai nurusi, sampai nggak dapat akreditasi. Iya. Nggak sejahtera juga. Nggak sejahtera juga. Padahal akhir-akhirnya kan manusia itu butuh makan gitu. Urusannya kan kui. Butuh makan Gitu. gitu. Itu SD Iya, unggulan dan apa tadi? Yang satunya adalah beasiswa kuliah Sukoharjo Pintar. Nah, Sukoharjo Pintar itu saya takutnya syaratnya itu bisa ditekuk-tekuk. Ya toh? Syarat bisa ditekuk itu artinya begini. 1. Untuk memberikan beasiswa itu perlu klasifikasi secara detail. Betul. Ya toh? 1. Apakah dari segi ekonomi, ekonomi yang akan diberi beasiswa. Kemudian kedua, prestasi atau perguruan tinggi atau bahkan secara lebih detail program studi apa yang dia. Sebagai contoh ini bukan mengecilkan satu program studi terhadap program studi yang lain ya. Mungkin akan sangat sia-sia misalnya kalau kita memberikan beasiswa mahasiswa perguruan tinggi sebaik apapun misalnya jurusan sastra dan bahasa Indonesia misalnya. Itu kan ya baik tapi masih banyak yang lebih baik. Artinya apa? Kita harapkan dari mahasiswa yang kita beri beasiswa itu outputnya terhadap daerah khususnya di dalam memacu perekonomian, memacu industri, memacu usaha kecil itu kan harus lebih kerasa toh. Jangan sampai kita hanya memberi beasiswa ya kayak tok kan itu. Karena harapannya negara itu membuat beasiswa itu agar masyarakat yang lain itu bisa juga ke impact karena orang yang berkualitas ini sudah dikasih ini. Nah, bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Kan gitu. Betul. Itu dari syarat sampai dengan program studi ya, dari ekonomi, program studi, kemudian perguruan tingginya, kemudian monitoringnya. Monitoring dalam hal ini, oke, kamu saya kasih beasiswa. Misalnya dengan syarat IPK tertentu. Kalau semester 1 oke lah kamu masuk kita kasih dulu. Tapi semester 2 harus minimal IPK harus di atas 3,5 misalnya, kan gitu. Atau di atas 3,25 atau 3,5 lah. Sekarang kan jarang di bawah 3. Itu kan harus juga kita monitoring, tapi siapa yang mau menonton? Nah itu. Ada nggak lembaga yang memonitor itu? Nggak ada. Nah, ada nggak itu? Jangan-jangan nanti beasiswa cuma diberikan anaknya Pak RT, anaknya Pak Lurah, atau anaknya Pak Camat. Oleh beasiswa aja. Nah, anaknya tim ses atau anaknya ketua partai misalnya kan repot juga itu. Pak. Nah, itu bagus memang. Iya, tapi program beasiswa itu bagus, tapi seleksi pengawasan kira-kira bisa jalan nggak? Wong duit yang sudah jelas ada, proyek aja kita nggak pernah diawasi, nggak pernah jalan kok. Apalagi itu yang. Kemudian dan selain itu kita sudah punya apa yang namanya dana hibah atau dana bansos yang kemarin itu baru heboh itu sekitar 6,6 miliar ya. Dana hibah. Dana hibah kan diberikan kepada apa itu Pokmas atau kepada LSM atau apalah namanya, yang penting punya apa izin apa badan hukum apa. Harapannya untuk apa Pak? Dana hibah itu? Ya harapannya
untuk mendapatkan perhatian bahwa dia sudah diperhatikan. Kalau sudah diperhatikan berarti sampean ya Harus kan harus memperhatikan. memperhatikan. Nah, bagaimana cara memperhatikan lah? Nah. Kalau mendekati pilkada cara memperhatikannya ya misalnya ya nek-nek Oh, sing iya. rada Betul. miring-miring ya tolong digebuk, Iya. diluruskan. Ah, Misalnya, Oke. nah itu dari pihak lawan misalnya kalau kita kotak kosong ya kayak kotak kosong di sowek wae spanduknya misal MMT ini dana kan gitu. dan dana hibah ini baru digelontorkan baru akhir-akhir ini Pak ya. Dana hibah itu sebetulnya setiap tahun Setiap ada, tahun ada. setiap tahun anggaran ada, di Tapi- dalam APBD ada. Tetapi yang tidak jelas itu akuntabilitas dan kredibilitasnya. Nah, akuntabilitas itu sekarang siapa sih yang berhak menerima dana hibah? Nah. Satu. Kemudian yang kedua, dana hibah itu untuk Untuk apa? apa saja? Kemudian yang ketiga, pernah nggak dinilai manfaat dari dana hibah itu? Bisa nggak itu berkesinambungan? Selama ini kan dana hibah kan ya duit disebar begitu saja selesai. Pesta. Hah? Pesta. Ya pesta ya pokoknya ya makan siang lah itu aja lah. Iya. Makan siang. Iya.